dari UPT. Selamat datang Bu Fitria, masih kenal saya kah? Ya. Saya senang kalau ada yang hadir dari luar gitu. Atur nuhun. Loh, saya mahasiswa kimia loh Bu. Loh, oh ini Trusianto yang sebentar. Sudah Yang dulu alumni. S2. Udah, belum. Doakan aja. Oh, saya kira yang siapa? Tapi itu dia berhenti. Oh, Mas Trusianto. Angkatan berapa ya? Tuh, masuk 2004. Terus sekarang di Ini UPT PSMB Lembaga Tembakau Jember. Oh, alhamdulillah. Ya, baik. Kita mulai, Prof. Is. Oke, monggo. Mas Eko, tolong dimulai direkam, Mas Eko. Sudah direkod kayaknya. Oh ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melaksanakan kuliah pakar yang pertama di tahun 2022. Jadi yang diselenggarakan oleh Prodi Magister Kimia FMIPA UNS. Biasanya secara reguler kita tiap tahun memang mengadakan kuliah pakar ya, dengan tujuan untuk mengembangkan wawasan dari mahasiswa dan juga dari dosen. Jadi supaya tugas akhir dan tesisnya itu mungkin bisa lebih variatif dan kita juga bisa mengembangkan networking dengan beberapa universitas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Profesor Dr. Is Fatimah, SSI MSI, dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Terima kasih bersedia menjadi narasumber pada kuliah pakar hari ini dengan materi yaitu clay, potensi, dan aplikasinya. Beliau adalah seorang expert di bidang clay. Nanti bisa kita saksikan banyak sekali penelitian beliau yang menyangkut clay. Ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga atas kehadiran Dr. Dian Maruto Wijanarko, nanti akan bertindak sebagai moderator pada hari ini. Terima kasih Prof. Pranoto dan beberapa dosen dari Prodi Kimia UNS. Kepada Bapak Ibu dari luar FMIPA Kimia UNS dan kepada para mahasiswa, baik mahasiswa S1 maupun S2. Harapan besar dari saya selaku kepala manfaat yang sebesar-besarnya ya bagi kita semua, baik dosen maupun mahasiswa, dan bisa mengembangkan jaringan penelitian kita lebih jauh, baik skala nasional maupun internasional. Saya kira tidak perlu berpanjang lebar, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kuliah pakar hari ini saya buka, dan selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Dian Maruto Wijanarko untuk menghandle kuliah pakar hari ini dan bertindak sebagai moderator. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Prof. Fitria. Selamat pagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa. Bersama-sama kita hari ini akan belajar kembali dan belajar banyak tentang clay berkaitan dengan potensi dan aplikasinya dalam kuliah pakar. Dalam kesempatan ini kita nanti akan bersama-sama dengan Profesor Is Fatimah
Profesor Dr. Isfatimah, SSI MSI, yang memiliki home base atau berrumah di UII Yogyakarta. Dan kita punya kesempatan yang luar biasa baik saat ini, kita bisa mendengarkan tentang clay dan aplikasinya melalui pertemuan hari ini. Baik, mungkin kita tidak akan berlama-lama, tetapi sebelumnya akan saya sampaikan sejumlah informasi berkaitan dengan CV beliau, Profesor Dr. Isfatimah. Ya. Nah, Profesor Dr. Isfatimah adalah profesor yang memiliki home base di UII Yogyakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan BSc-nya di UGM S1 tahun 98, kemudian Master of Science-nya di UGM juga tahun 2001, dan kemudian doktornya diperoleh juga di UGM tahun 2010. Kemudian tentang catatan, tentang dokumen Scopus yang sudah beliau catatkan sebanyak 152. Kemudian untuk Scopus H-index, H-index itu 17. Kemudian Google Scholar Index-nya itu 21. Kemudian total citasi Scopus-nya 1.300 dan 2.157. Ya, sangat banyak. Kemudian untuk prestasi akademik yang lain, Profesor Dr. Isfatimah ini tahun 2021 ini dari Stanford University memperoleh predikat top 2% influence scientist. Ya, jadi ilmuwan yang paling berpengaruh yang jumlahnya hanya 2%. Ya. Demikian juga tahun 2020 kemarin, jadi 2 tahun berturut-turut. Kemudian tahun 2014 memperoleh Indonesia Torrey Science Foundation Award. Kemudian sebelumnya tahun 2011 ya, L'Oreal UNESCO for Women Scientist, dan kemudian di tahun yang sama beliau tercatat sebagai dosen berprestasi tingkat nasional. Ada 11 buah buku yang dihasilkan dan artikel risetnya sejumlah hampir sekitar 200-an. Jadi sebuah kesempatan yang istimewa bagi kita di FMIPA Magister Kimia FMIPA UNS ini bisa mendengar pengalaman dan paparan beliau berkaitan dengan clay dan potensinya. Kita mengetahui bahwa clay sebuah mineral alam yang kita dapatkan di tanah, dia punya sifat plastis ketika basah, tetapi ketika kering dia keras dan bisa juga dibakar semakin rapuh, ya. Dan kemudian dia sudah akrab dengan kehidupan manusia sejak abad yang lalu, karena dengan demikian kita mengenali sebagai material penyusun keramik, gerabah, dan sebagainya. Baik, saya tidak akan berlama-lama. Kita akan persilahkan Profesor Dr. Isfatimah untuk memberikan paparan kepada kita selama kurang lebih 1 jam ya, Prof ya? Iya, insya Allah. Iya. Dan kemudian setengah jam berikutnya kita punya waktu untuk diskusi dan tanya jawab dengan beliau. Ya, demikian saya sampaikan, saya haturkan waktu dan kesempatan kepada Prof. Isfatimah. Nggih, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Dian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Fitria atas undangannya, Pak Dian serta Bapak Ibu di Magister Kimia FMIPA UNS, rekan-rekan mahasiswa S2 FMIPA UNS. Pak Dian ini teman saya S2 ya, S2 dan S3 kalau nggak salah ya. Baik. Izinkan saya share screen. Jadi sesuai yang diminta, kali ini saya akan sedikit share ya. Barangkali tidak bisa mencakup semua hal yang sebenarnya sangat potensial dan telah kita lakukan, tapi mungkin ada beberapa hal yang penting yang barangkali bisa memotivasi atau menjadikan sumber info. Halo, halo. Iya. Sebetulnya terputus ya, Pak? Iya, suaranya putus ini. Ya, iya, mungkin. Mohon maaf sinyal saya Iya. ini saya pindah apa wifi. Dan saya herannya itu nggak bagusnya itu kalau saya pas ngisi. Kalau pas Netflix-an itu nggak apa-apa. Sentimen ya. Iya, sentimen. Baik, saya ulangi. Jadi yang seperti yang disampaikan panitia atau yang diminta panitia, yang akan saya sampaikan adalah tentang ini ya, clay dan potensi dan aplikasinya. Nah, di jurusan kami itu penelitian itu secara garis besar dibagi menjadi 3, gitulah intinya ya. Di jurusan kimia kami itu penelitian dibagi menjadi 3, labnya pun dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah minyak atsiri dan turunannya, karena ini menjadi cikal bakal atau penyemangat dan penerus ya program studi yang ada di jurusan. Kemudian yang kedua adalah material dan elektrokimia untuk energi dan lingkungan. Jadi untuk material dan elektrokimia untuk energi dan lingkungan itu terbagi menjadi 2 kelompok besar gitu. Kelompok yang pertama itu material yang di situ ada clay, ada grafin oxide, ada zeolite dan sebagainya. Dan elektrokimia fokusnya adalah pada sensor. Jadi Prof. Rianto dan kawan-kawan itu mengembangkan sensor untuk beberapa aplikasi kesehatan gitu ya. Terus dan ketiga itu adalah sintesis organik untuk obat dan makanan. Jadi hanya 3 itu sehingga labnya dibagi menjadi 3 itu. Nah, lab saya sendiri itu di dalam riset ekscelensis material untuk energi dan lingkungan itu sebenarnya labnya ini ya. Lab di grup kami itu hanya seluas ini, kira-kira luasnya berapa ya, 6 kali 10 meter lah. Itu untuk menaungi mahasiswa S1 dan S2, dan fokusnya sebenarnya adalah berbagai macam material, utamanya adalah clay. Nah, dari lab ini, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa outline dari apa yang kami lakukan.
utamanya adalah pertama terkait dengan green chemistry sebagai motivasi penelitian di semua lini di dalam jurusan. Kemudian skema riset di lab kami, dan clay ini khususnya yang mungkin akan saya tonjolkan adalah untuk proses pengolahan air serta fungsional material, utamanya adalah untuk bidang kesehatan. Yang ini sebenarnya kita baru mulai ya, karena bagaimanapun juga riset kita itu harus mengikuti juga apa arahan dari arah kebijakan riset nasional. Di tahun ini dan tahun ke depan itu tampaknya yang menjadi fokus adalah blue energy dan kesehatan ya, blue energy, kesehatan serta digital ekonomi ya, tampaknya seperti itu, sehingga ya mau tidak mau kita juga harus mengembangkan diri mengikuti arah kebijakan riset nasional. Nah, apa yang menjadi kegiatan semua riset di laboratorium itu tidak lepas dari 12 prinsip green chemistry yang kita semuanya tahu ya. Di sini ada waste prevention, ada design for safe, atom economy, dan seterusnya. Dan di situ ada katalisis ya, ada real time analysis yang ini nanti digunakan untuk bidang sensor. Kemudian ada efisien energi, ini juga nanti sangat erat kaitannya dengan katalisis, kemudian ada less solvent dan seterusnya. Nah, ini masing-masing bidang, masing-masing prinsip inilah yang kemudian harus diambil ya di dalam penyelenggaraan riset seperti itu. Nah, riset di lab kami sendiri ini bisa kita kategorikan menjadi seperti ini roadmap-nya. Dan ini bukan saya sendiri yang bekerja, tetapi ada beberapa dosen muda, dosen junior yang bekerja di sini juga. Jadi tidak mungkin saya mengerjakan semuanya sendiri, karena mungkin bimbingan saya juga terbatas juga ya, tidak lebih dari 7 orang gitu ya setiap tahun. Yang pertama itu clay based material. Di sini ini yang paling kami unggulkan karena ini adalah penelitian S3 begitu ya, tapi harus berkembang. Jadi ini nanti bisa dimodifikasi menjadi pilot clay atau lempung terpilar, kita sebutnya lempung terpilar. Kemudian ada organoclay kalau dia dimodifikasi dengan senyawa organik. Kemudian ada clay based composite, ini berbagai macam kombinasi clay dengan berbagai macam tipe senyawa, termasuk di dalamnya nanti adalah nanopartikel atau nanomaterial. Nah, untuk aplikasinya sendiri, ini ke semua material aplikasinya yang ada di sini, yaitu energy and environmental application. Kemudian di beberapa tahun silam itu kita juga mengembangkan silika dan biogenik silika. Jadi mengekstraksi silika dari berbagai tanaman, misalnya dari daun bambu, dari kalau sekam padi sudah biasa ya, mungkin dari daun bambu dan dari beberapa tanaman yang lain untuk membuat silika base composite termasuk katalis di dalamnya. Kemudian lagi-lagi karena kita harus adaptasi juga ke penelitian yang sedang berkembang, kita juga melaksanakan beberapa penelitian nanopartikel dan nanomaterial. Ini arahnya dari green synthesis ya. Sudah banyaklah paper yang berbicara tentang ini, misalnya penggunaan ekstrak tanaman sebagai bioreduktor ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi tidak hanya clay, namun memang fokus utama dari awal lab ini didirikan itu berangkat dari clay gitu. Dan kebetulan clay ini supportnya banyak ya, penelitian tentang clay ini supportnya banyak. Kita ada organisasi yang khusus peneliti clay, namanya Clay Mineral Society. Kita menjadi member di situ, dan setiap tahun kita ada annual meeting untuk Clay Mineral Society. Dan mungkin agak miris adalah karena sebenarnya sumber daya clay di Indonesia itu sangat besar gitu ya, namun peneliti clay di Indonesia itu tidak banyak ya, justru yang dari luar gitu ya, itu yang cukup banyak mengeksplorasi.
Sebenarnya nanti kaitannya ada banyak sekali mineral atau bahkan tadi Pak Dian menyebut keramik ya. Keramik itu kan berkembang dari masa ke masa. Mungkin kalau kita mendengar istilah keramik zaman dulu itu seperti gambarannya Gucci atau barang-barang antik atau aksesoris gitu. Kalau sekarang kan keramik itu sudah termasuk ini ya, device yang kita pegang, apa namanya, gadget itu kan ada keramiknya juga, keramik apa namanya, smart material ya, yang basisnya adalah keramik. Nah itu juga mau tidak mau nanti menggunakan material clay. Nah ini gambaran umum yang ada di lab kami. Nah selanjutnya kami untuk pengembangan clay itu banyak sekali, utamanya adalah untuk proses advanced oxidation process dan fotokatalisis. Dan sebenarnya saat ini mungkin clay-nya mungkin mengarah kepada clay-clay yang sifatnya solid waste ya. Jadi kita ada beberapa mahasiswa yang asal daerahnya itu dari daerah pertambangan, jadi misalnya daerah pertambangan timah, kemudian ada juga yang dari pertambangan nikel dan seterusnya itu ya. Itu ternyata kenyataannya adalah sisa pertambangan atau tiling ya. Tilingnya itu ditinggalkan oleh perusahaan dan itu ketika kita analisis itu sebenarnya potensinya masih sangat luar biasa untuk dikembangkan. Nah, jadi ada skema-skema yang kita penelitiannya tetap clay, tetapi mungkin peruntukannya atau perkembangannya mengikuti yang sekarang berkembang itu seperti apa gitu ya. Nah, fokusnya ada dua, yaitu proses advanced oxidation process atau proses oksidasi lanjut, yang di dalamnya itu ada menyangkut fotokatalisis dan peroksidasi basah, catalytic wet peroxidation. Begitu. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita menggunakan proses yang sustainable, seperti tadi misalnya kita menggunakan bahan yang merupakan waste dari industri misalnya. Kemudian kita juga mempertimbangkan cost effective proses, karena kalau kita berbicara misalnya pilot clay itu kebanyakan kalau kita membaca literatur sebelum tahun 2000-an itu jelas terlihat di situ bahwa pilot clay itu bukan material yang ramah lingkungan secara sintesis. Kenapa? Karena dalam prosesnya sendiri itu panjang ya. Prosesnya itu panjang, membuat rute pilot clay itu panjang dan membutuhkan air yang sangat banyak ketika sintesis. Dan itu pun karakternya kadang-kadang belum tentu memenuhi karakter yang kita inginkan gitu ya. Nah, itu makanya arah pengembangan kita adalah bagaimana mensintesis material dengan struktur yang sama tetapi dengan proses yang lebih efektif secara cost ya. Jadi misalnya ya ini juga merupakan basic dari green chemistry juga. Misalnya kita mengembangkan metode menggunakan microwave gitu ya, menggunakan ultrasonik, kemudian menggunakan metode-metode cepat atau metode-metode reduksi, oksidasi yang lebih ramah lingkungan dan seterusnya. Kemudian juga ini tadi sudah saya sampaikan the use of renewable resources. Jadi kita sebisa mungkin clay yang kita gunakan itu bukan clay yang masih menggunakan, yang masih merupakan potensi utama dari suatu lingkungan atau suatu wilayah, atau yang memungkinkan sebenarnya adalah kita juga pemuliaan solid waste dari beberapa industri. Nah, kemudian juga kita mengembangkan clay itu sebagai functional material, dan salah satunya adalah functional material untuk bidang kesehatan. Jadi sebagai slow release drug itu ada beberapa eksperimen kita yang mengarahkan ke sana. Nah, untuk advanced oxidation process sendiri kita tahu ada beberapa
proses yang termasuk di dalamnya. Ada yang kita sebut dengan fotolitik proses, yaitu kita hanya mengandalkan cahaya, misalnya cahaya UV atau cahaya sinar tampak atau cahaya sinar matahari. Namun tentunya proses ini tidak bisa berlangsung cepat ya. Mungkin secara cost itu efektif, tetapi secara time mungkin membutuhkan waktu yang lama. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya kan kita mengenal ada istilah, ada Fenton-like, ya, ada ozonisasi dan seterusnya, yang merupakan proses oksidasi kimiawi dengan bantuan berbagai oksidan dan katalis yang digunakan pada umumnya adalah katalis berbasis besi ya, meskipun ada beberapa juga yang tidak menggunakan besi, jadi misalnya ada kobalt, ada nikel atau ada zinc. Tetapi pada awal perkembangan advanced oxidation process ini fokusnya memang pada besi ya, besi 2 positif dan besi 3 positif dengan bantuan oksidan seperti H2O2 dan seterusnya. Nah, ini ada photochemical process, kemudian kombinasi antara chemicals dengan foton, kemudian ada physical process ya, ada ultrasonic, ada microwave assisted oxidation dan seterusnya. Dan yang kita fokuskan sebenarnya adalah pada fotokatalisis ya. Jadi kelebihan dari fotokatalisis ini adalah karena kita mengandalkan cahaya dan juga material katalis yang sifatnya umumnya heterogen dibandingkan dengan Fenton ini tadi, misalnya Fe2, Fe2+ atau Fe3+ itu kan dalam bentuk homogen atau larutan. Jadi ketika prosesnya berlangsung kita pasti akan mendapatkan polutan lebihan Fe atau Fe2+ atau Fe3+ di dalam efluen. Tapi kalau fotokatalisis ini tidak, karena materialnya itu adalah material heterogen dan dia akan terpisah secara otomatis. Dia hanya membantu proses oksidasi dari polutan yang ada di sebuah larutan yang diproses begitu ya. Nah, ini ada titanium dioksida, ada zinc oksida, ada tungsten oksida dan seterusnya. Nah, prinsip yang kita gunakan ya seperti ini ya. Jadi ketika sebuah material itu material semikonduktor, jadi tadi misalnya TiO2 atau ZnO2 itu dikenai cahaya, maka dia akan mengalami proses eksitasi ya. Jadi karena dia semikonduktor, maka dia memiliki kemampuan untuk mengalami eksitasi dari elektron dari pita valensi ke pita konduksi begitu. Nah, di dalam prosesnya dia akan meninggalkan hole ya. Interaksi dari hole dan interaksi dari elektron pada pita konduksi dengan oksidan, dengan solvent itu akan memicu terjadinya radikal gitu ya, kira-kira memicu terjadinya radikal, dan radikal itu yang kemudian akan dimanfaatkan untuk proses oksidasi polutan. Nah, polutan ini bisa macam-macam ya. Kalau prosesnya itu adalah desinfeksi bakteri misalnya. Jadi juga termasuk di dalamnya misalnya pemanfaatan clay yang terimobilisasi semikonduktor untuk aplikasi permukaan keramik yang antibakteri misalnya kan ya. Nah, itu berarti interaksi dari hole dan elektron pada pita konduksi itu yang kemudian menghasilkan radikal bebas itu akan merusak struktur lipoprotein dari bakteri kan begitu ya. Nah, kalau kita aplikasikan ke senyawa misalnya zat warna gitu, ya berarti oksidasinya adalah oksidasi zat warna. Demikian dan seterusnya. Jadi prinsip ini saya kira sudah merupakan prinsip yang kita pahami bersama ya. Nah, harapannya adalah kalau oksidasi itu berlangsung sempurna ya, maka semua senyawa organik kalau teroksidasi itu akan menghasilkan CO2 dan H2O dan senyawa-senyawa lain yang lebih kecil ukurannya dan toksisitasnya lebih rendah atau kita sebut dengan demineralisasi gitu ya.
Nah, ini prinsip yang kita gunakan. Nah, permasalahannya adalah ketika proses fotokatalisis tadi, maka kecenderungan dari proses, efektivitas dari proses itu tergantung kepada kemampuan atau kestabilan dari semikonduktor. Nah, untuk itu disinilah peranan clay sebagai support, ya, sebagai supporting solid. Nah, peranannya ada di mana? Peranannya sebenarnya adalah dia dapat membentuk, ya, membentuk atau mengarahkan kepada fase tertentu di dalam proses imobilisasinya, juga membentuk ukuran partikel tertentu. Nah, ini sebenarnya inilah mengapa sintesis material atau nanopartikel, semikonduktor dan macam-macam itu, ya, kalau diimobilisasi ke supporting solid sebenarnya lebih kepada art daripada ke sains kadang-kadang, karena apa ya? Karena karakteristik dari masing-masing mineral itu berbeda-beda. Nah, saya punya banyak cerita yang apa yang kita bayangkan sebelumnya itu ternyata salah gitu ya. Jadi contohnya misalnya saya mau mengimobilisasikan SNO2 ke dalam clay, itu jadinya malah bukan SNO2, jadinya malah SN3O4 gitu. Nah, tapi ketidaksengajaan itu malah menjadi menarik gitu, karena ternyata SN3O4 itu lebih jauh lebih efektif daripada SNO2. Misalnya itu salah satu kasus, ya. Kasus yang lain ya lumayan banyak, ya, yang kita ceritakan, karena beberapa logam kita sudah bekerja di situ. TiO2 ini sudah dulu banget, ya, mungkin zaman S3 ini sudah saya tinggalkan. Fe2O3, CDS ini yang baru akan kami kerjakan. CO2, tungsten ini sedang bekerja juga. Nah, ini juga cukup menarik juga. Tungsten ini dia dapat berfungsi sangat aktif pada temperatur yang sangat rendah. Nah, ini cukup menarik kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman ingin bekerja untuk katalisis atau fotokatalisis, mungkin saya sarankan yang belum banyak diteliti orang, ya, itu mungkin tungsten ini cukup apresiatif, saya sangat menarik sekali. Kemudian SNO2, ZNO dan seterusnya, ya. Nah, jadi apa yang bisa clay lakukan sebagai support untuk fotokatalisis tadi adalah menentukan atau mendesain fase tertentu dan mendesain ukuran partikel tertentu. Di mana kita ketahui di dalam semikonduktor itu berlaku ini, ya, apa namanya, quantum size effect. Jadi semakin kecil ukurannya maka semakin efektif interaksi antara apa namanya, sinar gitu, ya, atau foton dengan material itu, sehingga pada umumnya intensitas fotonik itu lebih efektif. Nah, jadi modifikasi yang kita lakukan berbasis clay itu adalah yang pertama, karena tadi ukuran dan fasenya itu bisa kita modifikasi, maka otomatis nanti arahnya adalah pada modifikasi band gap energi, di mana band gap energi ini nanti akan langsung berkaitan dengan aktivitas fotokatalisis. Band gap energi akan menentukan di mana wilayah dari fotokatalis itu bekerja. Jadi ada fotokatalis yang hanya dapat bekerja pada wilayah UV, ada fotokatalis yang dapat bekerja pada hanya wilayah visible, sehingga kita bisa gunakan solar light atau cahaya matahari, begitu, ya. Nah, kemudian pada kenyataannya supporting dari solid atau semikonduktor yang terimobilisasi pada clay tadi, clay ini juga memiliki fungsi ganda. Selain dia dapat menyediakan situs untuk terdistribusinya material itu secara homogen, gitu, ya, dia juga dapat berperanan untuk ini, ya, melakukan proses absorpsi sebagai bagian dari mekanisme katalisis heterogen, ya. Kalau kita ingat lagi, mekanisme katalisis heterogen itu kan harus ada interaksi antara
katalis sebagai adsorben terlebih dahulu. Jadi katalis itu harus harus mampu melakukan absorpsi terhadap reaktan, gitu ya. Kemudian ada reaksi permukaan dan setelah itu ada produk. Nah, demikian juga dengan fungsi dari clay ini sebagai supporting solid, gitu ya. Nah, itu apa namanya fungsinya seperti itu. Jadi kita pada intinya adalah menggunakan clay based material itu sebagai supporting agent. Nah, jadi mekanismenya kira-kira seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan, karena clay itu tadi memiliki struktur ya. Sebelum kita ke struktur, secara garis umum, secara garis besar itu clay itu memiliki spesifik surface area yang besar dan distribusi pori yang besar. Nah, inilah karakteristik inilah yang kita gunakan untuk melakukan supporting proses adsorpsi. Jadi ini gambarannya misalnya proses oksidasi dengan bantuan logam oksida logam yang didispersikan pada material clay. Nah, jadi dia akan mensupport sangat baik pada proses adsorpsi dan juga desorpsi, ya, reaktan maupun produk, gitu ya. Nah, kenapa materialnya itu clay? Nah, ini menjadi pertanyaan khas yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa sebenarnya di Indonesia itu potensinya itu cukup luar biasa. Sebut saja misalnya kaolinit ya, kaolinit itu salah satu jenis clay yang pertambangannya sangat masif ya di daerah Sumatera, daerah Belitung itu sangat-sangat besar. Dan sayangnya di Tokopedia atau di Alibaba itu kita mengenalnya sebagai China clay. Jadi kalau kita buka di Tokopedia atau di Alibaba itu China clay, warnanya putih ya, atau mungkin karena warnanya putih jadi namanya China. Tapi sebenarnya kalau kita telusur sebenarnya itu dari Belitung gitu. Saya punya beberapa sampel dari Cina. Nah, ada kisah cukup menarik adalah ketika diminta menjadi pembicara di Cina ya, itu ada seorang pengusaha yang menyampaikan bahwa sebenarnya saya itu mengambil clay itu dari Sumatera. Jadi dia memang ngambilnya dari sana, terus diekspor ke Amerika, ke Eropa gitu. Jadi ya kemungkinan besar adalah karena itu ya. Jadi kita masih mungkin tuh zaman-zaman mungkin 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu ya, belum ada peraturan pemerintah tentang pertambangan mineral ya waktu itu. Nah, jadi seperti itu. Dan tidak hanya kaolinit ya, di banyak provinsi, mungkin hampir di seluruh wilayah pulau di Indonesia itu pasti ada potensi clay. Mungkin tidak hanya kaolinit, ada bentonit, ada ilmenit dan seterusnya. Nah, secara struktur kimia atau secara mineralogi, clay itu dibagi menjadi ini ya kategorinya. Ada layer silicate, kemudian ada chain silicate, ini plagiorskite dan sepiolite, ini juga banyak di Indonesia. Kemudian ada sesquioxide dan mineral-mineral lain seperti karbonat, sulfat. Jadi ini yang biasanya di di pegunungan ya, misalnya kalsium karbonat dan seterusnya itu ternyata dia juga bisa dikategorikan menjadi clay minerals. Nah, yang kita fokuskan itu adalah yang di sini yang di layer silikat ya. Karena tipe inilah yang mudah dimodifikasi atau yang dapat mensupport oksida logam untuk berbagai aplikasi tadi. Nah, layer silikat sendiri dibagi menjadi ada yang tipe 11, ada tipe 21, ada tipe 211. Ya, tipe 11 itu ada kaolinit dan haloisit. Kaolinit dan haloisit itu tipe 11. 11 ini menunjukkan apa? 11 ini menunjukkan perbandingan antara lapisan silikat dan lapisan alumina. Ya, kemudian ada tipe 21, di dalamnya ada smectite. Smectite ini di dalamnya ada bentonite, ada montmorillonite. Bentonite itu yang biasanya dipakai untuk industri keramik.
ada vermiculite, ada mika. Ini juga biasanya digunakan sebagai bahan keramik. Kemudian ada 211 ya. Jadi sekali lagi 11, 21, 211 ini adalah perbandingan antara lapisan silika dan alumina. Jadi kalau secara struktur dia mirip dengan zeolit, hanya saja kalau clay itu strukturnya berlapis. Kalau zeolit itu kan strukturnya sudah fix ya seperti itu. Jadi ada membentuk rongga-rongga tertentu atau susunan-susunan tertentu. Nah, jadi ini gambarannya ya, gambarannya seperti ini. Jadi misalnya yang paling kiri ini ya, ini adalah lapisan yang trapesium ini ya, ini biasanya adalah lapisan silika, yang di tengah itu alumina, yang ini silika lagi ya. Ini berarti struktur ini adalah struktur smectite. Jadi misalnya ini 2:1 ya. Itu struktur smectite. Kemudian nanti kalau perbandingan antara silika dan aluminanya 1:1, berarti dia masuk ke kategori kaolinite. Nah, ini karakteristiknya. Nah, sama seperti di zeolit ya, karena di dalam struktur silikanya itu dia membentuk tetrahedral dan aluminanya membentuk oktahedral, maka secara muatan gitu ya, secara muatan di dalam muatan struktur dasarnya clay itu dia memiliki muatan negatif. Net charge-nya negatif. Sehingga untuk menetralkan muatan itu di antar lapis struktur dari clay itu pasti ada kation-kation yang bersifat menetralkan muatan dari struktur dasarnya. Nah, kation-kation itu sifatnya dapat dipertukarkan atau exchangeable, dia bisa lepas sepanjang ion-ion pengganti atau ion-ion yang datang ke dalam struktur itu memiliki potensial reduksi yang lebih besar, ataukah memiliki muatan yang lebih besar, ataukah ukuran yang lebih besar. Ya, sama persis seperti proses ion exchange yang terjadi pada zeolit ataupun pada resin yang lain. Ya, prinsipnya adalah berdasarkan potensial reduksi. Nah, sehingga akibat dari kation-kation yang dapat dipertukarkan ini, masing-masing clay itu nanti akan dikarakterisasi dari ini, namanya basal spacing D001, yaitu berapa jarak antar lapis struktur, jadi jarak antara satu unit dengan antar lapis dari satu lapisan dengan lapisan yang lain. Ini kita sebut dengan D001. Taruhlah rata-rata menyebut 1,18 nanometer gitu ya. Dan di sini ada kation-kation yang dapat dipertukarkan tadi karena muatan net charge dari struktur dasar clay-nya itu bersifat negatif. Nah, karena di sini dia dapat dipertukarkan, maka kita dapat melakukan berbagai macam modifikasi. Di antaranya adalah bisa melakukan proses ion exchange sama persis seperti di clay gitu ya. Kemudian ada metal oxide pilarization atau pilarisasi clay. Nah, apa bedanya antara ion exchange dengan pilarisasi nanti akan saya sampaikan. Kemudian kalau sudah membentuk lempung terpilar, itu dia juga dapat berfungsi sebagai supporting agent untuk oksida logam yang lain. Nah, selain itu kita juga dapat memodifikasi yang tadi termasuk di dalam fungsionalisasi gitu ya. Itu adalah kalau kita memodifikasinya menggunakan senyawa organik gitu ya. Menggunakan senyawa organik itu, maka kita sebut dia sebagai organoclay gitu ya. Termasuk misalnya kita mengimobilisasi senyawa obat gitu ya. Misalnya obat dimasukkan pada antar lapis, kemudian nanti kemampuan desorpsinya yang dikendalikan gitu, berarti dia bisa berfungsi sebagai slow release drug gitu ya, sebagai slow release drug.
Oke, nah sekarang ini prinsip dari metal oxide pilarization atau pilarisasi ya, pilarisasi clay. Prinsipnya sebenarnya sama, yaitu ion exchange dilanjutkan dengan kalsinasi. Hanya perbedaannya karena tadi kemampuan dari entering ion ke dalam antar lapis struktur itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah muatan dan ukuran gitu. Nah, kita itu mendesain ion-ion yang masuk itu untuk menjadi polioksokation. Jadi menjadi polimer kation dulu. Sehingga dia memiliki ukuran yang lebih besar dan muatannya juga lebih besar. Nah, ketika muatan dan ukurannya lebih besar, maka dia akan lebih mudah memasuki antar lapis struktur dari clay. Ya, proses ini kita sebut dengan interkalasi. Setelah proses interkalasi terjadi, maka kemudian kita lakukan dehidrasi atau dehidroksilasi ya. Sebenarnya melepaskan OH ataupun H2O dari polioksokation itu gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengubah polimer logam oksida tadi untuk menjadi logam oksida yang ukurannya lebih besar atau lebih banyak dan terdistribusi secara homogen. Nah, distribusi yang homogen inilah yang sebenarnya sangat berperanan ketika kita nanti berbicara katalisis, apakah katalisis atau fotokatalisis atau sonokatalisis dan seterusnya. Ya, kenapa? Ya kita tahu ya kalau di dalam katalisis itu kan sebenarnya fungsi utama dari katalis itu adalah dia harus mampu melakukan atau memiliki situs aktif yang excellent gitu ya di dalam proses mengkatalisis sebuah reaksi. Nah, di situ sangat-sangat tergantung pada distribusi dari logam oksida logam. Nah, secara garis besar gitu ya, proses-proses yang dapat terjadi gitu ya. Kalau sekarang arahnya itu adalah nanopartikel gitu. Nah, maka arah nanopartikel itu ya seperti ini. Jadi pertama sekali adalah misalnya proses ion exchange gitu ya. Jadi ion exchange kemudian nanti kita reduksi. Nah, ini banyak sekali dilakukan untuk reaksi-reaksi organik ya, misalnya reaksi hidrogenasi. Biasanya pakai katalis berbasis platina ataukah katalis berbasis emas gitu ya. Untuk jumlah yang sedikit tetapi dia memiliki kemampuan katalisis yang setara dan lebih stabil. Ya, kita tahu di dalam katalisis fungsi dari katalis atau peranan dari katalis yang itu sangat tergantung pada distribusi dari partikel ya di dalam support. Nah, kemudian bisa juga kita lakukan ini ya, impregnasi. Jadi sebenarnya mekanisme-mekanisme imobilisasi ini banyak, tidak hanya pilarisasi tadi ya. Hanya kalau kita lihat dari struktur ini kan sebenarnya pilarisasi itu struktur hipotetiknya itu sangat bagus gitu ya. Jadi oksida logam itu membentuk pilar. Kita bayangkan ada bangunan yang apa namanya tagak tiangnya itu besar gitu ya. Tiangnya itu besar. Jadi kan dia punya luas permukaan yang besar sehingga kalau struktur pilarisasi ini nantinya bisa membentuk mesopori. Nah, ini sangat berguna ketika misalnya kita nanti memanfaatkan untuk reaksi-reaksi yang bekerja pada temperatur tinggi ya, misalnya hydrocracking atau reaksi-reaksi di industri minyak bumi gitu ya, atau industri polimerisasi itu kan biasanya menggunakan temperatur yang besar ya. Nah itu dan ini ya mekanisme yang lain itu adalah impregnasi juga bisa. Nah ini tadi yang saya sebutkan sebenarnya meskipun dasar pengembangan clay itu tadinya adalah pilot clay, sebenarnya kita lebih fokus mengarahkan kepada bagaimana proses itu bisa sustain dan proses itu efektif baik itu secara cost maupun secara waktu. Sehingga banyak sekali sebenarnya paper-paper yang menceritakan mungkin metodenya itu singkat ya, misalnya one step synthesis of
clay composite misalnya gitu ya, dengan impregnasi. Jadi cukup dicampur dengan prekursor logam, kemudian direduksi jadi nanopartikel yang terimobilisasi, gitu ya. Nah ini juga kita kembangkan ya arah ke sana. Jadi supaya apa? Supaya ya perspektif kita adalah mengembangkan metode sintesis material yang lebih efektif kan gitu ya. Nah jadi kalau bisa kita gambarkan ya, sebenarnya apa saja ya yang apa namanya potensi-potensi pengembangan material berbasis clay ini. Nah, jadi bisa dari ini preparasi dari prekursor oksida logam. Karena apa? Karena ini sangat-sangat menentukan karakteristik dari komposit ya. Misalnya kita mau membuat pilot clay atau clay terpilarisasi oleh SN misalnya gitu ya. Nah, itu ternyata distribusi ukuran pori, kemudian keasaman padatan, kemudian luas permukaan spesifik itu sangat ditentukan oleh karakter dari polioksokation. Nah, sehingga biasanya penelitian-penelitian awal itu akan melakukan optimisasi di sini ya. Berapa atau kondisi optimum yang seperti apa yang menghasilkan polioksokation sehingga struktur lempung terpilarnya itu stabil, gitu ya. Kemudian juga bisa melakukan intensifikasi ya. Ini tadi misalnya dari perspektif time effective sintesis ya. Misalnya kalau di paper-paper yang sebelum tahun 2000-an itu kan interkalasi atau memasukkan polioksokation ke dalam clay itu saja pakai reflux, refluxnya 6 jam. Itu kan sudah nggak efektif sekali kan. Nah, itu sekarang sudah bergeser ya arahnya ke intensifikasi, bisa pakai microwave yang hanya 15 menit, pakai ultrasonik ya, ultrasound irradiation yang hanya 15 menit, 5 menit dan seterusnya ya. Nah, ini contohnya ya. Ini juga kita lakukan, ada hidrotermal dan seterusnya. Dan juga ini ya, bagaimana proses hidroksilasi itu bisa dilakukan secara cepat juga. Ini sehingga kalau kita baca di banyak literatur ya, banyak sekali ini ya metode-metode ataupun variasi-variasi metode yang sangat menentukan karakter dari komposit. Nah, salah satunya ini yang bisa kita tunjukkan, dan ini penelitian tahun 2020-2021, kita mengembangkan material komposit clay yang memiliki luas permukaan sangat besar. Ya, luas permukaannya sampai 800 sampai 900 meter persegi per gram. Kita sebut dengan porous clay heterostructure. Nah, prinsipnya sebenarnya sama ya. Prinsipnya sebenarnya sama. Jadi di situ ada interkalasi dari logam gitu. Kemudian dilanjutkan dengan kalsinasi. Hanya saja untuk membentuk struktur mesopori dari clay itu kita tambahkan ke dalamnya surfaktan. Salah satunya adalah tetraetil ortosilicate di sini. Jadi dia itu juga dilakukan optimasi ya. Sehingga apa? Sehingga prekursor oksida logam yang masuk itu akan tertata sedemikian rupa sehingga membentuk struktur yang mesopori, struktur pori yang lebih besar, ya. Nah, ini apa kelebihannya dibandingkan dengan lempung terpilar sebelumnya? Dia akan memiliki tadi luas permukaan yang besar dan komposisi mesopori yang juga lebih besar daripada struktur. Nah, jadi dari faktor-faktor krusial tadi ya, jadi ada faktor krusial yang terdiri dari bagaimana kita mensintesis polioksokation, kemudian bagaimana proses intensifikasi, bagaimana proses kalsinasi. Kira-kira ini ada beberapa kondisi optimum ya dari beberapa literatur. Misalnya kita mau melakukan interkalasi atau membuat lempung terpilar ZR ya. Polioksokation yang dimasukkan itu adalah polimer ZR4 ya.
strukturnya seperti ini, yang kita bisa sintesis dengan cara mentitrasi ZR dengan BA dengan perbandingan rasio mol 20 ya. Kemudian kalau kita mau melakukan pilarisasi clay dengan alumina gitu ya, itu kita bisa mendapatkan polioksokation bentuknya adalah Al13, polimer Al13 ya. Kalau Zn seperti ini dan seterusnya ya. Nanti ada Sn, kemudian ada kadmium ya. Dan seterusnya ada tungsten dan seterusnya. Nah, ini masing-masing akan memiliki kondisi tertentu. Nah, bagaimana sekarang peranan dari tadi ya, banyaknya polioksokation atau banyaknya logam yang terinterkalasi pada struktur. Nah, di dalam sintesis material tentu sama seperti sintesis material yang lain, kita biasanya melakukan karakterisasi ya. Karakterisasi yang paling dasar itu adalah menggunakan X-ray diffraction. Nah, ini dari sintesis SnO2 clay dengan variasi kadar Sn ya. Di sini kita melihat ada perubahan difraktogram dari material gitu ya. Nah, apa yang bisa kita peroleh ya? Karena ada kenaikan basal spacing di 001 tadi ya. Jadi kenaikan basal spacing itu berarti ada kenaikan jarak antar lapis dari struktur silika clay. Nah, di mana di dalam X-ray kenaikan basal spacing itu akan ditandai dengan apa? Pergeseran refleksi ke arah kiri atau ke arah sudut yang lebih kecil, gitu ya. Jadi kita lihat di sini ya, kalau kita zoom begitu ya, itu ada pergeseran puncak ya dari yang tadinya monomorilonit itu menunjukkan jarak antar lapis sebesar 15,11 angstrom gitu. Setelah dimasuki dengan Sn sebanyak 1 mol ya, itu dia naik menjadi 17,26 angstrom. Tetapi apa yang terjadi kemudian ketika konsentrasinya itu dinaikkan gitu ya, dinaikkan lagi, maka di situ ada penurunan ya, penurunan jarak antar lapis struktur. Nah, ini juga jadi fenomena ini juga nanti kalau kita aplikasikan ke dalam proses katalitik gitu ya, itu bisa disetting ya. Jadi misalnya reaksi senyawa organik dengan molekul ukuran tertentu gitu ya. Maka kita bisa mendesain ya, tentunya dengan optimisasi komputasi lebih valid begitu ya. Jadi misalnya sebagai contoh yang pernah kita simulasikan itu adalah pada hidrogenasi benzena misalnya. Nah, ukuran benzena itu akan lebih sesuai kalau ukuran pori dari katalis itu memiliki dimensi pori antara 20 sampai 50 nanometer. Maka dari optimisasi ini sebenarnya arahnya adalah kita bisa mendesain nanti tujuannya untuk apa dan kita bisa menentukan berapa persen dari logam atau kondisinya seperti apa sehingga ukuran dari pori itu sesuai dengan reaksi yang hendak kita aplikasikan katalis ini gitu ya. Nah, dalam hal ini maka katalis berbasis clay ini sering disebut sebagai tunable material gitu ya. Jadi kita menentukan dulu dimensi yang akan kita harapkan, kemudian melakukan optimasi gitu ya. Nah, ketika material itu nanti digunakan untuk aplikasi fotokatalis misalnya ya, maka analisis lebih lanjut itu bisa ke arah bagaimana distribusi ukuran pori, kemudian juga bagaimana struktur dari material itu secara mikroskopik. Apakah misalnya logam-logam yang terdispersi itu berada pada antar lapis, ataukah logam-logam yang terdispersi itu ada pada luar permukaan dan seterusnya. Ya, ini contoh dari
karakterisasi menggunakan TEM ya. Nah, secara lebih khusus karena tadi untuk aplikasi fotokatalis gitu ya, maka karakter utama yang lain itu adalah apa? Band gap energi atau energi celah pita dari material ya. Kita tahu di dalam fotokatalisis tadi energi celah pita akan menentukan berapa ring cahaya atau panjang gelombang dari cahaya yang diperlukan ya untuk proses fotokatalisis. Nah, ini juga sekaligus menunjukkan bahwa ukuran partikel dari SnO2 gitu ya, yang terimobilisasi di dalam material itu sangat menentukan band gap energi. Kenapa? Ya, tadi karena jumlah banyaknya logam yang masuk ya akan menentukan interaksi antar kation di dalam struktur, akan menentukan ukuran ketika dia dikalsinasi itu ukurannya berapa. Nah, secara otomatis ukuran dari partikel itu akan menentukan besarnya band gap energi atau energi celah pita, gitu ya. Nah, dari sini kita lihat ya, ini yang kita lakukan variasi dari 1 milimol per 100 gram sampai 10 milimol per 100 gram, gitu ya. Ternyata semakin tinggi kadar Sn, ya, semakin tinggi kadar Sn, itu ternyata semakin tinggi band gap energi. Ya, semakin tinggi kadar Sn, semakin tinggi band gap energi. Kita lihat apakah itu didukung dengan data ini ya, apakah didukung dengan data X-ray diffraction ya. Kalau dari data X-ray diffraction tadi ya terjadi perubahan struktur itu sejak kadarnya 5 milimol per 100 gram itu dia sebenarnya sudah kehilangan karakteristik ya. Ini kan kalau di dalam struktur kita sebut dengan D001 ya. Nah, untuk kadar paling tinggi ya 12,5 milimol per 100 gram ini sudah muncul pik-pik yang berkaitan dengan SnO2 ya. Berkaitan dengan SnO2. Nah, itu makanya tadi kenapa di dalam pengujian menggunakan DRU-VIS itu dia menunjukkan band gap energi yang paling besar ya. Nah, band gap energi yang lebih besar ini nanti akan berkaitan dengan range dari sinar yang dibutuhkan untuk proses. Nah, ketika diujikan ya, ini kebetulan ujinya adalah pada fotodegradasi zat warna rodamin B ya. Ini kita lihat ternyata memang ya semakin tinggi band gap energi tidak menjamin ya, tidak menjamin bahwa semakin tinggi semakin tinggi kemampuan fotooksidasinya ya. Kenapa? Ya, sekali lagi bahwa kapasitas clay di dalam komposit ini dia termasuk di dalamnya mendukung proses adsorpsi desorpsi. Jadi kemampuan adsorpsi, kemampuan fotokatalisis tidak hanya tergantung pada jumlah SnO2, tetapi juga tergantung pada peranan clay di dalam komposit, gitu ya. Nah, kesimpulan kita apa dari data ini? Kesimpulan kita adalah bahwa di dalam proses itu clay itu berfungsi sebagai pendukung dalam sisi proses adsorpsi. Nah, kemudian bagaimana dari sisi apakah material ini lebih efektif dibandingkan material murninya? Ya, material murninya tentunya adalah SnO2. Kita membandingkannya dari sisi yang kita sebut dengan turnover number. Jadi berapa aktivitas katalitik, kalau dalam hal ini berarti aktivitas fotokatalitik dibandingkan dengan jumlah atom katalis yang berperan. Jumlah atom katalis yang berperan dalam hal ini adalah SnO2. Jadi aktivitas dibagi dengan banyaknya SnO2 ya. Kita lihat ternyata ya justru semakin rendah ya kadar Sn di dalam material SnO2 clay itu turnover number-nya lebih besar ya.
Artinya bahwa di sini benar bahwa clay itu mendukung proses fotokatalitik, ya, mendukung proses fotokatalitik, gitu ya. Nah, mendukungnya di mana? Jawabannya adalah sekali lagi tadi prinsipnya karena dia memiliki luas permukaan dan porositas yang besar, maka dia sebenarnya mendukung dari sisi proses adsorpsi, gitu ya. Nah, ini juga kita bandingkan juga ya. Kadang-kadang kalau di dalam eksperimen itu seringkali apakah benar dia karena proses fotokatalisis ataukah hanya karena proses adsorpsi dan seterusnya, maka kita bandingkan ya antara proses atau kinetika ya, kinetika penurunan kadar redamin B dari proses fotokatalisis, fotooksidasi ya, adsorpsi dan sebagainya. Nah, ini kita bandingkan dari sisi laju reaksinya ya. Oke, untuk menunjukkan bahwa proses fotokatalisis itu terjadi, tidak hanya proses adsorpsi ya. Maka kita lakukan analisis menggunakan LC-MS. Ini analisis LC-MS-nya juga dari UNS ini. Kita mengirim sampel ke UNS juga ya. Jadi dari data yang kita peroleh, maka kita bisa menyimpulkan ya kira-kira mekanismenya seperti ini ya. Ini yang sekali lagi sangat penting ya ketika proses eksperimen fotokatalisis ataukah eksperimen degradasi itu seringkali autor itu lupa ya. Jangan-jangan penurunan kadar itu bukan karena proses oksidasi, jangan-jangan bukan karena proses katalitik, tapi hanya proses adsorpsi kan gitu ya. Nah, jadi kita perlu memastikan ya menggunakan instrumen yang lebih detail ya. Salah satunya menggunakan LC-MS ini. Baik, nah kemudian juga kita lakukan ini ya variasi pH untuk melihat bagaimana peranan pH pada proses fotokatalitik dan seterusnya ya. Ini kita mengkonfirmasi menggunakan analisis zeta potensial, kemudian melakukan identifikasi laju reaksi pada variasi pH gitu ya. Dan yang lebih penting sebenarnya karena basis kita tadi adalah proses yang sustain ya, yang sustainable begitu, maka yang lebih penting adalah reusabilitas dari katalis. Ya, jangan sampai kita mensintesis katalis atau fotokatalis itu hanya bisa berfungsi sekali pakai. Nah, sehingga analisis reusabilitas ini menjadi penting. Jadi kita uji fotokatalis sudah dipakai sekali ya, disaring, dikeringkan, dipakai lagi dan seterusnya sampai 10 siklus. Ya. Kita bandingkan besarnya DE. DE itu adalah degradation efisiensi. Efisiensi degradasinya berapa dan berapa konstanta laju reaksi, ya. Setelah kita amati ya secara degradation efisiensi dia tidak mengalami perubahan secara signifikan. Ya, meskipun dari sisi konstanta laju reaksi atau dari sisi laju reaksinya itu memang ada penurunan ya, tapi penurunannya ini ya cukup signifikan ya sebenarnya dari 90 sampai sekitar 60 ya, sekitar 60 per menit ya. Karena reaksi ini orde 1. Tetapi kemudian ketika kita menganalisis stabilitas katalis ya, kita uji stabilitas katalis itu menggunakan XPS ya. Jadi sebelum katalis itu digunakan ya, dan setelah digunakan 10 kali, apakah di situ ada perubahan struktur atau tidak gitu ya. Jangan-jangan SN-nya itu berubah ya. Nah, ternyata memang berubah ya. Ternyata memang berubah. Ada perubahan komposisi dari SN. Yang tadinya SN itu mayoritas adalah SN4+, ya. Ternyata ada beberapa, ini mungkin sekitar 30% yang berubah menjadi SNO atau SN2+. Jadi, kita bisa memahami bahwa kenapa di sini konstanta laju reaksinya itu turun. Karena ada perubahan struktur dari SNO2 yang terimobilisasi pada clay.
Nah, solusinya seperti apa? Nah, ini barangkali juga yang bisa dilakukan untuk penelitian-penelitian katalisis yang lain ya. Kadang-kadang ini luput dari pembicaraan atau luput dari fokus penelitian. Padahal ini kalau di industri mungkin amat penting ya, reusability dan stabilitas katalis. Kalau bisa dikatakan kepentingan terbesar ya katalis di industri itu kan sebenarnya dia itu bisa digunakan berapa siklus toh gitu ya. Nah, otomatis kalau kita berbicara berapa siklus ya, itu kan kaitannya nanti dengan proses industri itu sendiri sehingga industri itu tidak perlu membuat katalis lagi yang itu nanti akan boros gitu kan. Nah, jadi karakterisasi ini menjadi penting melakukan analisis stabilitas secara struktur maupun secara aplikasi gitu ya. Nah, sama halnya seperti fotokatalis yang lain gitu ya, sama halnya seperti fotokatalis yang lain, maksud saya adalah fotokatalis dalam keadaan murni ya, seperti misalnya TiO2 atau ZNO atau ZrO2 gitu ya. Fotokatalis atau semikonduktor ketika sudah diimobilisasi ke dalam struktur clay juga dapat dilakukan fotosensitisasi. Tujuannya apa? Supaya fotokatalis ini tidak hanya bekerja pada wilayah UV, tetapi dia dapat bekerja pada wilayah yang lebih luas, jadi UV visible, gitu ya. Ini juga dari eksperimen yang kita lakukan, jadi kita mengimobilisasi TiO2 ke dalam clay, kemudian kita lanjutkan fotosensitisasi menggunakan kompleks rutenium ya. Proses sensitisasinya persis seperti ketika kita melakukan sensitisasi TiO2. Nah, kita juga analisis ya, di sini menganalisis fotoluminescence gitu ya. Jadi tujuan kita kan untuk menaikkan ini ya intensitas absorbensi dari material gitu ya. Ini kita bisa lihat dari spektrum B ini ya, dia memiliki kemampuan absorpsi dari wilayah 200 sampai 800 nanometer ya. Nah, dan juga kemampuan degradasi yang cukup excellent ya dibandingkan dengan material tanpa fotosensitisasi karena dia ini pengujiannya adalah pada wilayah visible ya. Nah, ini kita lihat nah, kalau fotokatalis ini juga penting ya menguji mana yang lebih dominan, apakah radikal atau whole gitu ya. Biasanya ada pengujian scavenger ya. Jadi kita bandingkan laju reaksinya dengan penambahan scavenger. Di sini ada isopropanol atau ada EDTA. Apakah dia turun atau naik ya. Nah, ini kalau kita lihat ini ternyata dengan penambahan isopropanol itu laju reaksi turun, dengan penambahan EDTA laju reaksi naik. Kesimpulannya apa? Karena isopropanol itu adalah penangkap OH radikal ya. Sedangkan EDTA itu dia akan memblocking hole bermuatan positif ya di dalam semikonduktor. Maka kita simpulkan bahwa keduanya baik itu radikal maupun hole itu berperanan dalam mekanisme fotokatalisis. Nah, berikutnya yang tadi saya sampaikan ada dua ya yang akan saya sampaikan. Berikutnya adalah fungsionalisasi dari material clay ya. Di sini kita melakukan modifikasi material monmorillonit sebagai pembawa antibakteri ya. Sebagai pembawa antibakteri yaitu gentamisin. Nah, bagaimana prosedurnya? Prosedurnya sebenarnya mengandalkan interkalasi tadi ya. Jadi interkalasi yang dimaksud adalah kita memasukkan senyawa organik yaitu CTMA, setil trimetil amonium. Kemudian setil trimetil amonium itulah yang kemudian akan melakukan ikatan terhadap gentamisin. Ya. Jadi prosedurnya ya sama seperti ini ya, seperti yang di awal tadi.
interkalasi, hanya yang dimasukkan itu adalah ini ya, interkalasi. Hanya yang dimasukkan di sini adalah CTMA, gitu ya. Setelah CTMA masuk, kemudian nanti gentamisinnya dimasukkan sehingga nanti terjadi proses pengikatan CTMA ke gentamisin. Nah, identifikasi yang kita lakukan adalah ini ya. Ya, pertama sekali ya sama seperti karakterisasi modifikasi clay yang lain, yaitu menentukan apakah ada perubahan basal spesifik di 001 atau tidak, ya. Ya, karena CTMA ini senyawa organik ya, ukurannya cukup besar, kita lihat bahwa di sini terjadi perubahan yang cukup signifikan ya. Ada kenaikan basal spacing dari 1,02 nanometer menjadi 1,42 nanometer. Namun kemudian setelah gentamisin itu diimobilisasikan ya, dia turun lagi ya menjadi 1,21 nanometer. Nah, ini dikonfirmasi dengan data gas option analyzer ya. Kita melakukan analisis distribusinya seperti apa. Ya, ini nanti yang akan menjamin apakah material itu bisa digunakan di dalam sediaan formulasi. Kalau ini nantinya untuk sediaan formulasi salep ya, salep antibakteri. Jadi slow release drug ya, antibakteri gitu ya. Nah, kemudian juga dianalisis menggunakan TEM ya. Dianalisis menggunakan TEM. Jadi ada ternyata apa? Ternyata ada beberapa agregat-agregat gentamisin ya di dalam struktur. Jadi ada perubahan yang cukup signifikan. Ini ada kalau kita analisis lebih lanjut menggunakan high resolution, sebenarnya ini ada ya datanya. Ini terkonfirmasi ya kenaikan basal spacing dari XRD tadi. Sangat terkonfirmasi dengan data TEM, gitu ya. Nah, ini analisis FTIR, analisis yang reguler saja. Nah, ini yang paling penting ya, yaitu ternyata bahwa material yang kita sintesis tadi itu mampu melakukan pelepasan gentamisin sampai waktu 270 jam, ya 270 jam. Dengan prosentase yang terlepas itu maksimum sekitar 90%. Ya, pelepasan ini kemudian kita analisis dia mengikuti Korsmeyer-Pepas ya, kinetika desorpsi ya. Artinya apa? Artinya secara farmakokinetik ini dia dapat diaplikasikan ya untuk slow release gentamisin drug gitu ya. Ya tentu saja kalau secara farmasi nanti mungkin ada peruntukan tersendiri ya, misalnya gentamisin untuk jenis tipe bakteri yang seperti apa kan mungkin ada ring waktunya. Nah ini sekali lagi ya kemampuan ini nanti bisa diarahkan ya dari sisi tadi bisa luas permukaan spesifiknya atau bisa besaran jumlah gentamisin yang terimobilisasi. Baik, nah ini tadi sebenarnya ada gambar yang cukup menarik ya, ternyata tidak terbawa. Ini pengujiannya sebenarnya ada beberapa bakteri ya yang kita uji, tidak hanya Staphylococcus aureus, tapi juga ada E. coli, ada pneumonia, ada aerogenes dan seterusnya ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari penelitian clay tadi? Sebenarnya potensi penelitian clay itu cukup menarik dan masih banyak ya peluang untuk aplikasi material berbasis clay, utamanya untuk aplikasi lingkungan dan juga aplikasi kesehatan ya. Mungkin karena kita menyesuaikan arah kebijakan penelitian terkini gitu ya, mungkin lebih banyak juga diarahkan ke kesehatan ya. Sebagai contoh mungkin yang terkini itu kami juga mengembangkan material berbasis clay untuk lapisan keramik antibakteri atau antivirus. Cuman memang antivirus ini agak sulit ya pengujiannya. Dan untuk itu tentu kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Harus ada kolaborasi yang
efektif gitu dengan orang-orang yang ada di biokimia, ada di farmasi yang bekerja di bidang itu. Gitu. Jadi ini saya rasa penelitian clay ini masih cukup bisa dikembangkan gitu ya untuk penelitian-penelitian di bidang kimia, utamanya yang lebih aplikatif ke lingkungan, energi maupun kesehatan. Nah, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan sekelumit tentang beberapa bagian pekerjaan di laboratorium kami. Bagi para mahasiswa silahkan mengikuti YouTube channel saya ya. Jangan lupa di subscribe. Di situ ada topik katalis, ada topik menulis ilmiah ya. Silahkan dilihat di YouTube Isfatimah UII. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 1 jam. Terima kasih. Ya, luar biasa Prof. Isfatimah tadi disampaikan materi yang berkaitan dengan katalis, kemudian diembankan pada monomerilonit atau bentonit ya. Ya, luar biasa. Kalau kita punya atau bisa ketemu tatap muka mungkin bisa tepuk tangan, tapi ini tampaknya enggak bisa kita ya. Kita lihat tadi sepeda Prof. Isfatimah juga ada di situ. Dalam beberapa sesi kita melihat mungkin penggemar sepeda ya, Prof. Iya. Ya, terima kasih. Baik, sekarang waktu kita sampai pada sesi tanya jawab ya. Untuk ini saya persilahkan kepada rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu untuk menunjukkan jari atau menanyakannya lewat Zoom kita ini. 3 penanya terlebih dahulu. Nanti akan kita catat dan kemudian kita akan beri waktu kepada Prof. Isfatimah untuk menjawabnya. Monggo. Prof. Pranoto, nggih, monggo. Kemudian yang berikutnya ada lagi? Ada Mas Lan tuh, Pak. Ya. Mas Lan. Terus. Mas Lan. Mas Lan ya. Yang ketiga? Ada yang bertanya? Saya Pak Dian. Ya, Prof. Fitria. Ya. Baik, silakan Prof. Pranoto untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Prof. Dari Tepang, saya Pranoto, Prof. dari Prodi Kimia. Kebetulan saya itu merupakan bagian dari penjenengan. Jadi saya itu banyak meneliti di sesquit oksid ya, tentang amorphous, khususnya yang alofan, Prof. Alofan. Jadi saya mengembangkan alofan dari andisol, gunung vulkanik yang ada di Indonesia. Tapi saya masih banyak bergerak untuk masalah penjernihan air. Jadi kebetulan ini dipakai di Pamsimas, ada di Sukoharjo 1, di Karanganyar 3. Hanya mungkin nanti perkenankan untuk bisa sharing. Jadi kalau tanah itu kan kalau kena air larut gitu. Jadi sehingga saya aktivasi, saya panaskan seperti bata atau genting gitu loh, Prof. Mungkin ada masukan. Tapi itu sudah bisa bersih, Prof. Hanya memang 1 minggu itu harus kita ganti lagi krewengnya itu loh, krewengnya itu. Jadi krewengnya itu saya buat kreweng gitu, mungkin nanti ada masukan lain. Nah, ini yang artinya ke aplikatif yang sudah saya jalankan. Kemudian yang kedua, saya mencoba dulu penelitian COVID itu dapat, Prof. Seperti ide Prof. Is tadi, untuk lapisan gerabah.
Jadi itu saya buat, kalau saya bukan lapisannya, malah tanahnya itu saya buat gerabah seperti tempat wudhu itu loh, apa namanya? Ya padasan ya bahasa Jawa itu. Ya memang kalau uji bakterinya mudah ya, Prof. Tapi uji virusnya itu kemarin saya ya agak kesulitan karena memang saya mencoba ke lembaga virus Solo 3 itu, Bapak bermain virus COVID, orang aja takut COVID ya gitu. Iya. Ya Pak, memang sulit ya, nggak ada yang mau mengujikan. Nggak ada yang mau ya, saya Ya. ditolak di mana-mana. Ya, Sehingga sama. saya menggunakan Prof, itu apa namanya ya menguji pakai protein lah, saya nggak protein gitu. Jadi apa analogi. Nah mungkin nanti kalau Prof ada yang uji virusnya itu saya ya derek aja nanti bisa masukkan. Tapi ini saya tambah ilmu jelas karena ada fotokatalitik yang dikembangkan. Jadi selama ini kami hanya menggunakan isoterm saja karena mahasiswa S1 itu memang saya pikir tidak terlalu tinggi. Tapi kalau S2 mungkin nanti bisa kita tingkatkan lagi ke fotokatalitiknya, ke kinetiknya, ke mekanisme reaksinya gitu. Sehingga memang mohon berkenan nanti kalau kami sering atau boleh kontak gitu, minta ya saran masukan atau malah minta bimbingan gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah ada grup grup kalau zeolit itu kan ada grup ya sudah nasional gitu. Kalau klaim apa wonten grupnya gitu, kalau ada ya bergabung. Karena dulu awalnya itu saya tertarik Alofani yang bantu ya Pak Dian, Pak Edi Heraldi. Tapi beliau terus arahnya lain ya saya teruskan sendiri. Itu Prof Is mungkin dari saya. Mohon maaf adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof Fran. Ya berikutnya Saudara Maslan ya. Oke, Pak. Bismillah. Silakan. Suara saya jelas ya, Pak? Halo? Silakan. Oh, nje. Baik, bismillah. Pertama, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, Bu, saya mau bertanya terkait dengan proses katalitik sendiri. Tadi menyinggung bahwasanya salah satu fungsi dari atau bentonite satunya mungkin sebagai pengemban. Nah, tadi membahas terkait dengan bentonite. Menjadi pertanyaan saya juga parameter apa saja yang mempengaruhi sehingga distribusi logam itu benar-benar bisa terdistribusi? Apakah metode atau sifat pengembannya? Atau mungkin selain itu mungkin ketika memang itu sudah kita upayakan, kira-kira instrumen apa yang bisa benar-benar membuktikan bahwasanya logam itu benar-benar sudah terdistribusi secara normal ke seluruh permukaan pengemban misalnya? Ya, sudah 2. Halo? Ada lagi, Mas Lan? Ya. Ya, kurang lancar ya koneksinya ya. Baik, cukup ya pertanyaan Saudara Maslan ya. Selanjutnya Prof Fitri ya, silakan. Matur nuwun Pak Dian. Terima kasih Prof Is, luar biasa sekali paparannya. Terima kasih sudah berbagi ilmu dengan kami. Tadi ada yang sangat menarik yaitu analisis reusabilitas. Reusabilitas tadi yang satu itu melakukan kinerjanya sebagai fotokatalisis itu kalau nggak salah 10 kali. Kemudian juga dianalisis dengan XPS. Nah, mohon maaf yang XPS tadi saya sepertinya kurang menyimak dengan baik gitu. Mohon penjelasannya lebih lanjut. Kemudian yang kedua yang fotosensitisasi.
fotosensitisasi itu kalau fotosensitizer itu kira-kira ada masa pakainya nggak ya, Bis? Apakah sudah pernah dicoba? Apakah fotosensitizer-nya sendiri itu juga ada kemungkinan terdegradasi gitu? Oke, itu saja. Matur nuwun, Dian. Ye. Terima kasih Prof. Fitria. Ya, kami persilakan Prof. Is untuk menjawab pertanyaan pertama, pertanyaan dari Prof. Pranoto. Yang pertama berkaitan dengan masalah uji virus dan bakteri, mungkin ada link untuk bisa dikerjasamakan dan sebagainya, ya. Kemudian tentang play group, ya, apakah ada dan sebagainya. Silakan Prof. Terima kasih. Yang pertama, terima kasih dan saya sangat apresiasi. Mungkin yang dikerjakan Prof. Pranoto ini sudah lebih advance ya. Sebenarnya dulu di awal itu saya mengerjakan membran dari kaolinit, itu waktu itu kerjasama dengan penyedia air minum, karena tujuan kita adalah membuat membran berbasis kaolinit untuk ini. Jadi air keran itu kalau masuk ke membran itu bisa langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih dahulu gitu. Ujinya lengkap ya, pakai COD, BOD, logam berat sampai bakterinya. Itu sudah berhasil. Cuman memang kendalanya lagi-lagi ya, kita tuh sebagai peneliti kadang-kadang kan kalau mau mematenkan kan kalau ngurusi sendiri waktunya habis gitu ya. Itu sudah ada patennya, tapi ya memang belum bisa ngeling ke industri. Nah, itu kalau ngeling ke industri sangat bagus. Sebenarnya mungkin hampir mirip ya dengan yang dilakukan Prof. Pranoto untuk alovan dari Andisol ya. Ini untuk penjernihan air karena sebenarnya kan secara tradisional dari dulu kita memang terutama kalau di Jawa ya, kita sudah familiar kalau zaman dulu itu minum air kendi itu lebih seger gitu ya dibandingkan air yang masuk ke ceret. Betul nggih Prof nggih? itu kan sebenarnya terjadi interaksi di situ ya, terjadi interaksi adsorpsi, ada netralisasi dan seterusnya. Itu kok saya kalau kangen-kangen itu sebenarnya orang Jawa itu dulu mungkin lebih saintifik ya, cuman belum ada instrumen yang membuktikan gitu ya. Nah, jadi ya sama, sebenarnya formulasinya hampir sama Prof, hanya kalau saya lebih cenderung ke membran ya. Bentuknya itu seperti pipa paralon gitu, nanti dihubungkan dengan saluran air. Waktu itu seperti itu. Masih ada beberapa instalasi yang karena waktu itu sempat diaplikasikan juga di kampus ya. Tapi sekarang tidak berlanjut ya karena itu hilirisasinya ya barangkali yang kurang tertata. Untuk grup clay sendiri, kalau setahu saya itu masuk di dalam Ikatan Zeolit Indonesia, Prof. Kalau di Indonesia, kalau di internasional memang ada Clay Mineral Society, dan Clay Mineral Society itu ada pertemuan setiap tahun, update arah pengembangan dan seterusnya. Dia juga punya jurnal sendiri. Namun sayangnya berbayar gitu ya, ada berbayar, membershipnya itu berbayar begitu. Namun sebenarnya banyak ya aktivitas-aktivitas yang kita bisa akses ya. Mungkin barangkali nanti kalau punya kesempatan saya bisa share juga kalau ada event ya. Kebetulan saya cukup banyak mendapatkan update dari situ. Begitu. Kemudian pertanyaan kedua dari Mas Maslan untuk katalis clay sebagai pengembangan katalis, faktor yang berpengaruh seperti apa ya? Tadi faktor yang berpengaruh sebenarnya salah satunya itu adalah distribusi ya. Nah, untuk membuktikan distribusi ini seperti apa? Makanya tadi saya tunjukkan ada beberapa analisis yang secara umum digunakan. Misalnya analisis menggunakan surface area analyzer ya tadi ya. Bagaimana distribusi porenya berubah atau tidak. Misalnya nanti kalau dari distribusi porenya itu, oh ternyata dia ngeblok di salah satu ukuran pori atau justru luas permukaannya turun. Gitu ya. Kita bisa menganalisis dari itu. Sebenarnya analisis yang lebih advance banyak ya. Bisa menggunakan AFM, bisa menggunakan TIM gitu ya. Nah, faktor apa yang berpengaruh?
seperti tadi yang saya sampaikan, hampir semua sintesis material komposit ya yang menggunakan solid support itu sangat-sangat berpengaruh pada banyak faktor. Bisa faktor berapa jumlah logam yang dimasukkan, bagaimana metode memasukkannya, gitu kan ya. Tapi ini juga sekali lagi harus dipertimbangkan juga bagaimana efektivitas dari metode sintesis. Jangan sampai kita membuat, ya kita seringkali gini ya, mendapatkan hasil yang sangat bagus gitu ya, misalnya luas permukaannya sangat besar, tapi ternyata prosedurnya itu lama sekali gitu ya, cukup membutuhkan waktu mungkin 5 hari, atau itu kan sebenarnya nggak efektif juga. Nah, kadang-kadang secara teknoekonomi kita juga harus mempertimbangkan ya, jangan sampai karakter katalisnya bagus sekali, tetapi waktu yang dibutuhkan itu terlalu lama, itu kan juga tidak menjadi efektif gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Nah, kemudian Bu Fitria, analisis reusabilitas ya. Ya, analisis reusabilitas itu biasanya menggunakan metode menguji ya, berapa kali siklus, dan biasanya berapa kali siklus itu pasti ditanyakan kalau kita publikasi saat ini. Hampir semua publikasi katalis, fotokatalis, atau material apapun itu biasanya pasti ditanya berapa reusabilitas ya. Kemudian untuk menguji kestabilan katalis, salah satunya adalah menggunakan XPS. Oke, mungkin saya bisa tunjukkan kembali. Nah, analisis XPS ini juga sebenarnya yang kita lakukan juga Bu Fitria untuk misalnya proses adsorpsi ya, analisis proses adsorpsi. Sebentar, saya ada satu yang cukup menarik. Sebentar, yang ini tadi, ini saya share yang tadi dulu. Ini untuk analisis XPS ini gini Bu, jadi sebelum katalis itu dipakai dan setelah katalis itu dipakai itu dianalisis menggunakan XPS. Aduh, kok ini? Mana ya tadi? Oh, ini. Ini nggih. Jadi sebelum dipakai dan setelah dipakai itu dianalisis Bu. Dianalisis apakah di situ ada perubahan struktur dari SN-nya atau tidak gitu ya. Jadi kan ini sebelum dipakai ini yang atas, setelah dipakai yang bawah, terus kemudian untuk peak-nya SN itu kita deconvolution. Nah, setelah kita deconvolution ternyata memang ada perubahan. Jadi sebelum digunakan katalis itu terdiri dari SN4+. Jadi mayoritas SNO2. Setelah dipakai 10 kali itu ada pelebaran puncak, ada bahu ya. Ada bahu yang kalau kita dekonvolusi itu ya, yang D ini ya, itu ternyata dia adalah energinya adalah miliknya SN2+, interaksi dari SN2+ dan oksigen. Jadi artinya apa? Berarti di situ ada proses reduksi selama katalis itu digunakan. Begitu. Nah, analisis ini juga terjadi ketika ini Bu, ketika kita pakai magnetic clay. Jadi kita mengembangkan material magnetik ke clay untuk adsorpsi CU ya waktu itu. Mungkin nanti bisa saya share papernya. Itu juga sama. Jadi ketika analisis reusabilitas ya, sampai 5 kali itu sudah turun dia kemampuan adsorpsinya ya. Ternyata kemampuan adsorpsi itu bukan karena clay-nya, tetapi karena Fe-nya ya. Fe-nya itu sudah terreduksi gitu. Jadi dari Fe3+ berubah jadi Fe2+ gitu. Nah, itu yang kadang-kadang secara krusial harus diidentifikasi gitu ya. Kemudian untuk fotosensitisasi tadi pertanyaannya cukup menarik. Karena memang permasalahan fotosensitisasi ini tantangannya adalah stabilitas dari fotosensitizer. Fotosensitizer biasanya kalau kita menguji itu dia tidak akan lebih
lama dari 3 kali penggunaan. Dia sudah drop ya. Sudah dropnya karena apa? Pertama bisa karena dia licin keluar dari material. Yang kedua dia bisa tereduksi juga ya, sama seperti analisis XPS tadi. Jadi dia justru dia itu akan tereduksi lebih cepat ya, karena kan dia sebenarnya kan tameng ya, atau istilahnya kan dia yang menggawangi proses adsorpsi reduksi itu. Nah, itu memang tantangannya di situ, dan itu masih menjadi kendala ya. Mungkin kendala ini mungkin bisa dibantu dengan proses coating atau proses stabilisasi yang lain, tapi ya kita belum mengembangkan ke arah itu. Mungkin seperti itu Bu Fitria. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Fatimah. Bagaimana tanggapan Prof. Pranoto, Saudara Maslan maupun Ibu Fitria? Ya. Apakah sudah puas dengan jawaban tadi? Terima kasih. Jadi tadi yang virus tadi, Prof Is, nanti kalau Prof Is punya virus itu kebetulan kemarin saya juga kontak LPPT UGM untuk pengujian virus, tapi memang dia belum menerima, apalagi setelah COVID ini ya. Itu nggak menerima. Jadi saya kemana-mana ya. Besar. Leres ya. Saya sampai rekrut yang yang memang benar-benar dia bisa nguji bakteri dan virus. Ya, saya ke laboratorium rumah sakit UNS itu malah diketawakan, Prof. Iya. Kuliahnya wedi Padahal virus, itu sangat dolanan virus. Padahal itu sangat itu aja kalau nanti ada jalan. Tapi ya analog saja dengan protein. Ya. Gitu. Penting laporannya ditompo. Ya. Dari cara tidak langsung berarti Prof ya caranya. Iya lah, orang itu apa dia? Dia wedi virus arep dolanan. Iya. Nggih. Baik. Terima kasih. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi yang akan diajukan? Masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya. Mungkin Prof Is bisa menyampaikan tadi kan kedalamannya itu jauh ya. Kemudian instrumen-instrumen yang digunakan itu banyak ceritanya di situ. Iya. Instrumen-instrumen itu apakah bisa dari mana? Iya. Ceritanya gimana? Apakah kerjasama dengan luar atau bagaimana? Iya. Pak Dian, matur nuwun. Ya, yang selalu menjadi pertanyaan itu dapat XPS-nya dari mana gitu ya. Dapat temnya dari mana. Kebetulan saya ada banyak kolaborator Pak Dian. Jadi di tahun ini ada kolaborator itu dari Taiwan. Prof Dong itu sangat suportif ya. Jadi semua analisis dia yang membiayai gitu ya. Terus dari Korea juga ada, dari Jepang juga ada. Jadi memang ya yang analisis advance memang kita semuanya kirim keluar ataukah kita ngirim mahasiswa ke sana, Pak. Gitu sampai segitu. Iya. Kita biasanya kita kalau ada kesempatan seperti kemarin kita baru saja buka border kan, sudah bisa penerbangan keluar ya kita kirim mahasiswa, tapi sebelumnya kita kirim pos. Gitu. Iya. Itu. Ya. Itu masuk publikasinya masuk Q1. Ya, karena kalau Q1 itu ya kalau nggak pakai XPS, kalau cuman meraba-raba itu mereka nggak mau, Pak. Ya harus ada buktinya. Ya. Terima kasih informasinya. Ada pertanyaan lagi? Ya, waktu sudah pukul 11 kurang 10 menit. Ya, sampailah kita di penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Is Fatimah yang berkenan untuk memberikan mengisi materi pada kuliah pakar kita pada pagi hari ini. Demikian juga kepada
rekan-rekan mahasiswa serta Bapak Ibu sekalian yang berkenan mengikuti acara ini dengan tekun sampai saat ini. Baik, terakhir saya mohon maaf apabila di dalam saya menjadi moderator pada saat ini banyak kata-kata saya atau hal-hal lain yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf dan perkenannya. Terima kasih, Prof. Fatimah. Mungkin untuk Sami-sami. ya untuk kontak-kontak lain dan sebagainya, barangkali kita bisa lihat lewat YouTube ya untuk interaksi dan sebagainya. Dan kalau ada pembicaraan lebih lanjut, monggo sekali lagi Prof. Fatimah terbuka untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Ngaten ya Bu Fitria, Prof. Fitria. Ya, kenutupnya ke saya lagi, Pak. Oh ya, saya kembalikan ke Prof. Fitria. Ya, monggo. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Fatimah sudah berbagi ilmu yang sangat menarik tadi itu ya. Dan alhamdulillah hari ini juga yang mengikuti kuliah cukup banyak ya, tidak hanya dari Prodi Kimia FMIPA UNS, ada dari Universitas Indonesia, ada dari ITB, Pak Nazar. ada Pak Nazar, nah ini ada Bu Yuni, ada Pak Nazar. Halo Bu Yuni. Assalamualaikum Bu. Ada Pak Ari Wibowo dari ITB. Bosnya Ikatan Zeolit Indonesia itu. Ini Bu Yuni mereka Ketua Ikatan Zeolit Indonesia, Prof. Pranoto. Kalau akan gabung. Sekretaris Oh, sekretaris ya. Prof. Joko bergabung. Ketuanya. Presiden kita bilang. Ya. Baik. Kemudian juga ada dari Jember tadi ya, Mas Tristianto. Dan tentu saja Bapak Ibu dosen dari Prodi Kimia UNS. Oh, ada Ibu Catherine Bijam juga. Ibu Catherine itu dari Manado ya kalau nggak salah ya. Ya. Dari Maluku ya, dari Ambon. Kalau dari Patimura ya. Iya. Baik, terima kasih semuanya para mahasiswa baik S1 S2. Kemudian spesial terima kasih pada panitia, ada Kinkin Rara Seliani dan Dini Deviana Putri, juga Septia yang sudah membantu kelancaran acara ini, dan tentu saja kepada Mas Eko ya. Insya Allah nanti video dari kuliah pakar ini akan kami upload di YouTube S2 Kimia gitu. Jadi yang mungkin tidak bisa mengikuti secara utuh hari ini bisa melihat videonya gitu, di YouTube kami. Saya selaku Kaprodi mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih banyak-banyaknya, dan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ilis. Ya, nanti sertifikat kami emailkan. Ya, Insya Allah ya. Terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kapan kita reuni nih, Prof? Ayo Bu Yuni. Itu reuni. Reuni Bu. Ya, mungkin harus Bisa digabung sama acara saya mungkin. Boleh. Di Jogja. Di Jogja ada Bu Fitria soalnya di situ. Agar Surabaya gitu ya, nggak apa-apa sih. Bu Fitria kan speaker juga. Biar di Alana nanti. Oh iya. Jadi kita bisa mulai 2 tahun sekali kah atau berapa kali kah gitu ya? Ya mungkin bisa jadi acara satelit kami nggak apa-apa. Nanti dananya dari kami nggak apa-apa. Oke. Ayo. Berarti kita bisa kita. Nanti poster kan di situ, presentasi poster. Jadi khusus yang di Alana itu presentasi poster. Jadi mungkin alumni Meki bisa presentasi poster di situ kan. Khusus untuk itu kalau mau publish ya bayar, kalau enggak ya enggak usah bayar gitu aja. Terus nanti bisa jadi percontohan ya. Jadi siapa yang